Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama pertemuan ketiga mata kuliah geomatika ini dengan pakai e-learning, ya. Dengan judul teodulit dan kelengkapannya. Kita mulai bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kita ngaji dulu surat Al-Fatihah, ngaji masing-masing ya. Yuk kita mulai. Nah, saya sambil mempersiapkan ini. Oke, kita anggap cukup. Jadi kita mulai pertemuan ketiga, teodulit dan kelengkapannya. Bahan materi ada di e-learning. Silahkan buka PowerPoint-nya. Ini saya akan menjelaskan tentang masing-masing materinya. Jenis pengukuran. Tadi yang pertama itu waterpass. Waterpass itu menentukan sifat datar. Jadi kalau misalnya gedung kamarnya 1, 2, 3 gitu kan, jejer itu gawang pintu pertama dengan gawang pintu kedua itu biar datar, itu dengan sifat datar waterpass ini. Kita membuat lantai agar datar juga pakai waterpass ini. Kita menentukan depan belakang selisih tinggi waterpass ini. Jadi waterpass itu ya seperti air di selang panjang itu, kemudian tinggi sana tinggi sini berapa. Kemudian pengeluaran yang lain adalah teodulit. Teodulit nanti ada beda tinggi, kita bisa menentukan beda tinggi, sudut jurusan dan jarak. Beda tinggi, sudut jurusan dan jarak. Ini waterpass seperti ini. Jadi ini selang gitu. Nah ini selang, ini airnya tinggi sini kita menentukan bahwa selisihnya ini jadi berapa, kita jadi tahu. Misalnya di sini 1 meter, di sini misalnya 60 cm, maka ini perbedaan tingginya adalah 40 cm. Kemudian ini unting-unting untuk memberat, untuk meluruskan dengan atasnya. Dan teodulit. Nah, kita masuk teodulit yang saudara sudah praktek semua dan ambil data. Di situ nanti ada yang pakai manual, ada yang menggunakan pakai digital. Biasanya yang manual itu lebih tahan banting, tidak riwin. Kemana-mana lebih tahan banting. Nanti ada nivo kotak, ada nivo tabung, kemudian ada pembidiknya, ada klemnya, pengaturnya. Kita menembak ke rambu yang kita tujukan. Pertama nivo menentukan kedataran alat teodulit. Jadi teodulit harus diletakkan dulu dengan tripod kaki 3, itu harus datar, pakai datar. Data teodulit itu nivo berisi cairan atom. Posisi cairan harus masuk dalam kolom datar yang ada tripodnya. Tripod yang teratur, nanti ada cairan masuk ke kolom yang ditentukan. Kalau itu sudah pas, berarti tripod itu sudah datar. Untuk nivo berisi, kemudian yang nivo kotak dengan untuk sumbu 1 dalam keadaan tegak atau tidak. Bila nivo berada di tengah-tengah sumbu 1 dalam keadaan tegak. Nah, ini berarti dimasukkan sini. Jadi begitu air masuk di situ berarti dia sudah tegak, gitu ya. Tegak. Kemudian ada nivo kotak, ada nivo tabung, ya. Nivo tabung itu bentuk garis bidik sejajar garis nivo atau tidak. Bila gelembung nivo berada di tengah atau nivo U membentuk huruf U, berarti garis bidik sudah sejajar nivo. Jadi kalau tadi itu meletakkan teodulit sejajar, tadi nivo kotaknya tadi sejajar dengan, atau tegak lurus dengan tanah terhadap ini ya, apa namanya, sudah tegaknya tripod terhadap namanya teodulitnya. Nah, nivo tabung itu untuk membidiknya. Jadi sudah pas kalau membidik ke arah manapun, ya, ke arah manapun. Nah, ini lensanya, ini potongan lensanya. Kemudian ini adalah rambunya. Rambu nanti ada di atas itu namanya benang atas. Kemudian benang bawah, benang tengah. Ini benang atas, benang tengah, sini benang bawah. Jadi BA itu bukan batas tapi benang atas, benang tengah, benang bawah. Terus, jadi kalau alat teodulitnya itu sudah digital, itu nanti
noniusnya sudah terbaca baik. Tapi bila nanti mendapatkan alat yang manual, karena biasanya digital itu ya tadi kadang-kadang tidak apa namanya itu periben ya bahasa Jawanya, tidak wantek, tidak kuat, tidak tahan banting. Nah kalau nanti manual nanti ada nonius. Jadi kalau saudara mungkin walaupun sekarang itu sudah berbagai alat itu digital semua, sehingga ilmu dasar noniusnya nggak kelihatan, tapi di balik itu ada ilmu dasar noniusnya. Apakah itu bisa untuk timbangan, bisa untuk jarak, bisa mengukur sampai detail, termasuk timbangan di lab itu akan membantu dari mulai kilogram menjadi gram, miligram, bahkan lebih detail lagi dengan namanya nonius ini. Nah, kalau ini kan kita bicara untuk pembacaan nonius, bacaan sudut nonius. Apakah semuanya sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya 2 minggu yang lalu sebelum ada kasus corona ini kan, tentang namanya sudut azimut, sudut Helling, sudut zenit. Ya, walaupun Helling ini belum dijelaskan, tapi nanti akan dijelaskan lagi. Tapi azimutnya bilang itu ada namanya nonius. Nah ini kita baca namanya sebelum kita masuk ke bahasan rambu, kita belajar yang mana nonius ini. Contoh, jadi ini sudut 30 derajat, 31 derajat, 30 derajat, 31 derajat. Bagian bawah ini itu adalah piringan. Jadi sebenarnya dia berasal dari sini. Kalau ini ada piringan namanya sudut. Kemarin kita belajar sudut azimut. Ini 0 derajat, 90 derajat, 180, kemudian 270, 360. Ini ya, ini ada derajatnya. Ini di sini 45 derajat gitu ya, 45 derajat. Namanya R, piringannya. R-nya ini. Piringannya. Noniusnya itu sudah kecil. Dia piringnya di sini, dia membantu di sini. Di sini. Ini noniusnya N. Nanti kalau arahnya ke antara utara, jadi searah jauh jam ya utara kemudian timur gitu, maka noniusnya di sini. Jadi kalau dia nembaknya di antara timur dengan selatan, ya noniusnya di sini. Dia menyesuaikan sendiri. Nonius itu adalah membantu untuk mendetailkan hitungan. Jadi mungkin kalau di sini kan derajat-derajat saja. Di sini kan untuk melihat menit sama detik kan tidak mudah. Adanya 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat, 5 derajat. Padahal kalau saudara praktikum itu selisih berapa menit saja itu nanti bisa keliru berapa meter. Ya. Jadi makanya didetailkan dengan nonius. Nonius itu mendetailkan. Jadi hasil tersebut menjadi lebih detail dengan bantuan nonius itu. Ya. Jadi nanti ini piringan derajat itu bentuknya tentunya kalau azimut kan ya. Jadi dia seperti ini. Itu azimut. Jadi horizontal. Maka ini walaupun gambarnya di sini kan seakan-akan naik, tapi ini horizontal seperti ini. Jadi ini bantuan nonius. Kita dengar seperti ini. Dimatikan dulu bentar. Jadi skala membantu sudut agar memperoleh ketentuan lebih baik. Nonius itu adalah untuk membantu ketentuan lebih baik. Dalam arti sebenarnya ini kalau nanti alatnya saudara pakai digital, itu tidak memerlukan nonius. Tapi kan kami seperti saya bilang tadi bahwa alat digital itu kadang riweh, tidak wantek, tidak kuat atau mudah rusak. Kalau alatnya itu manual, nonius dipakai. Alat bantu mengukur lebih detail lagi. Walaupun sekarang banyak digital, tetapi banyak alat yang misalnya pada pakai timbangan. Nanti kilogram untuk menentukan gram lebih detail, bahkan miligram lebih detail, namanya nonius. Atau alat untuk panjang, ukur panjang juga bisa. Untuk berat, untuk panjang, untuk berbagai hal itu adalah nonius. Termasuk ini untuk ukur sudut, gitu ya. Ukur sudut. Jadi sebenarnya seperti ini. Nanti langsung aja. Jadi ini kan tadi ini sebenarnya namanya azimut. Jadi dari mulai 0 derajat, 90 derajat, kemudian 180
80 derajat, 270 derajat. Ini namanya yang dalam ini namanya piringan azimut. Piringan sudut ini R. Sudut R. Nah ini sini ini disebut N, noniusnya, alat bantu ukurnya. Kalau nanti ukurnya itu antara apa namanya 0 sampai 90, dan nolinya di sini atau sampai timur, utara selatan di sini. Tapi kalau misalnya antara timur sampai selatan, nolinya di sini, dia menyesuaikan sendiri. Ya. Termasuk nanti kalau antara utara sama barat, ya nolinya di sini. Ini kita gambar di sini, kita perbesar dari gambar ini kita perbesar di sini. Gambar ini kita perbesar di sini. Jadi namanya noniusnya, kita perbesar dengan noniusnya tadi. Jadi kita hapus dulu di sini. Nah.